Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pola kalimat dari bab 34. Materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas lebih lanjut tentang penggunaan pola kalimat atau D. Untuk pembahasannya nanti akan kita bahas mulai dari bagian Renshu E, Renshu B, dan juga Renshu C. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hai, Haji Memasyo. Hai, Renshu E Nibang. Renshu E nomor 2. Jika kita lihat pada bagian Renshu E nomor 2 ini terdapat 4 contoh kalimat yang menggunakan atau D. Dua kalimat di bagian atas ini menggunakan penggabungan kata kerja bentuk ta diikuti dengan atau D. Sedangkan ada dua kalimat yang ada di bagian bawah ini merupakan kombinasi dari penggunaan kata benda partikel no diikuti dengan atau D. Kita cek terlebih dahulu kalimat yang pertama. Shigoto ga owatta ato de nomi ni ikimasu. Kalimat ini bisa kita artikan setelah pekerjaannya selesai pada bagian frase kalimat di bagian awal ya. Shigoto ga owatta ato de. Kemudian dilanjutkan nomi ni ikimasu. Akan pergi untuk minum. Kita lihat di sini bagian atau de dikombinasikan dengan kata kerja owatta. Owatta bentuk mashita-nya adalah owarimashita. Oke, kita lihat ke kalimat yang kedua. Setsume yo kita ato de shitsumon shimashita. Kalimat ini bisa kita artikan terlebih dahulu dari frase kalimat di bagian awalnya. Setsume yo kita ato de. Setelah mendengarkan penjelasan. Kemudian dilanjutkan shitsumon shimashita. Bertanya. Bertanya setelah mendengarkan penjelasan. Kita lihat di sini bagian atau D dikombinasikan dengan kata kerja bentuk ta, kita. Ini berasal dari kata kerja bentuk mashita, kikimashita, dengan arti telah mendengarkan. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh di mana menggunakan kombinasi kata benda diikuti partikel no, kemudian diikuti dengan atau D. Kalimat yang pertama yaitu supotsu no ato de shawa wo abimasu. Kalimat ini bisa kita artikan setelah olahraga, saya mandi shower. Contoh kalimat berikutnya, shokuji no ato de kohi o nomimasu. Kalimat ini bisa diartikan shokuji no ato de, setelah makan, saya minum kopi. Di sini atau de digabungkan dengan kata benda shokuji. Hai, Renshu E wa mo yomimashita. Sore kara Renshu B o mite mimashou. Kita langsung menuju pada bagian Renshu B Sangbang yang mana menggunakan pola kalimat atau D. Kita lihat terlebih dahulu untuk contohnya. Re bunga futatsu arimasu. Contoh kalimatnya ada dua. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada bagian re ichi. Contoh yang pertama. Di sini disediakan dua frasa kalimat. Frasa kalimat yang pertama yaitu Oshiro kengaku shimashita, telah melakukan observasi kastil atau istana. Kemudian frasa kalimat yang kedua yaitu Minade shashin o torimasu, mengambil foto bersama semuanya. Dari dua frasa kalimat ini harus kita gabungkan menjadi satu kalimat dengan cara frasa kalimat yang pertama ini bagian akhir kalimatnya harus diubah menjadi bentuk ta jika itu merupakan kata kerja supaya bisa digabungkan dengan atau de baru diikuti dengan frasa kalimat berikutnya sehingga kalimatnya menjadi Oshiro kengaku shita ato de minna de shashin o torimasu. Hai, Reni. Jika kita perhatikan di sini terdapat satu kata benda diikuti dengan satu frasa kalimat. Kata benda yang digunakan adalah eiga, film. Kemudian untuk kalimatnya kanojo to umi o mini ikimashita. Pergi untuk melihat laut bersama pacar. Nah, sekarang kita harus menggabungkan eiga yang merupakan kata benda dengan atau de dengan cara kata benda diikuti partikel no baru diikuti dengan atau de. Sehingga kalimatnya menjadi eiga no ato de kanojo to umi o mini ikimashita. Kalimat ini bisa kita artikan
setelah film. Setelah film di sini maksudnya adalah setelah nonton film ya. Setelah nonton film, saya pergi untuk melihat laut bersama pacar. Jadi seperti itu cara untuk mengerjakan bagian renshubi sangbang. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Di sini diawali dengan frase kalimat yang pertama, setsume ga owarimashita. Penjelasannya telah selesai. Frase kalimat yang kedua adalah shitsumon shite kudasai. Silakan bertanya. Dari dua frasa kalimat ini, kita akan membentuk kalimat setelah penjelasannya selesai, silakan bertanya. Setelah penjelasannya selesai. Di sini kita menggunakan kata kerja owarimashita, selesai atau telah selesai. Bagian owarimashita harus kita ubah menjadi bentuk ta, yaitu menjadi owatta supaya bisa digabungkan dengan atode. Sekarang kita rangkaikan keseluruhan kalimatnya menjadi setsume ga owatta tode shitsumon shite kudasai. Hai, 2番. Frasa kalimat yang pertama adalah atarashi no kaimashita. Telah membeli yang baru. Kemudian frasa kalimat yang kedua adalah nakushita toke ga mitsu karimashita. Jam yang hilang telah ketemu. Dari dua frasa kalimat ini nanti kita akan membentuk kalimat setelah membeli yang baru, jam yang hilang telah ketemu. Jadi kita awali dari bagian atarashi no kaimashita. Bagian kaimashita harus diubah menjadi bentuk ta, yaitu menjadi kata. Diikuti dengan atode, baru diikuti dengan frasa kalimat berikutnya. Kita rangkaikan kalimatnya dari awal. Atarashi no kata atode nakushita toke ga mitsu karimashita. Hai, sambang. Pada bagian sambang ini nanti kita akan menggunakan kombinasi kata benda diikuti partikel no, baru diikuti dengan atode. Kita lihat di sini kata benda yang digunakan adalah konsato, konser. Kemudian frasa kalimat berikutnya yang digunakan adalah shokuji o shimashou, ayo makan. Nah, di sini bagian konsatonya harus kita tambahkan no terlebih dahulu, baru digabungkan dengan atode, lalu dilanjutkan dengan frasa kalimat berikutnya. Sehingga kalimatnya menjadi konsato no atode shokuji shimashou. Setelah konser, ayo makan. Hai, 4番. Kata benda yang digunakan adalah joggingu, jogging. Kemudian untuk frasa kalimat berikutnya, shawa o abimasu, mandi, shower. Kita nanti akan membentuk kalimat setelah jogging, mandi, shower. Setelah jogging kita bisa menggunakan joggingu no atode. Kemudian dilanjutkan dengan shawa o abimasu. Joggingu no atode shawa o abimasu. Berikutnya kita menuju bagian 4番 renshubi. Renshubi 4番wa 72 peji ni arimasu. Pada bagian renshubi 4番ini di setiap nomornya kita akan diberikan satu kalimat pertanyaan. Satu kalimat pertanyaannya ini cuma dibaca saja ya. Kemudian untuk bagian jawabannya nanti disediakan kata-kata yang ada di dalam kurung. Dan nanti pada bagian jawabannya kita harus menggunakan kombinasi atau penggunaan pola kalimat atau D. Oke, kita cek terlebih dahulu dari bagian contohnya ya. Kalimat pertanyaan yang diberikan adalah itsu wasuremono ni ki ga tsukimashita ka? Kalimat ini bisa kita artikan kapan tersadar dengan barang yang ketinggalan. Di sini menggunakan kata kerja ki ga tsukimashita, tersadar akan suatu hal. Kemudian untuk bagian jawabannya yang ada di dalam kurung, di sini diberikan frasa kalimat basu o orimasu, turun dari bis. Kita gunakan terlebih dahulu setelah turun dari bis, yaitu basu o orita atode. Bagian orimas ini harus kita ubah menjadi bentuk ta ya, yaitu menjadi orita. Orimas termasuk dalam kata kerja kelompok kedua. Kemudian kita bisa melanjutkan kalimatnya ki ga tsukimashita, saya tersadar. Kita ulangi sekali lagi untuk kalimat jawabannya menjadi basu o orita atode ki ga tsukimashita. Jadi seperti itu cara mengerjakan bagian renshubi 4番. Hai, 1番kara yatte mimashou. Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Di sini kalimat pertanyaan yang digunakan adalah
itsu sakano renshu shimasu ka? Kapan melakukan latihan sepak bola? Kemudian di bagian di dalam kurung untuk kalimat jawabannya nanti ya. Di sini terdapat kalimat doyobi shigoto ga owarimasu. Hari Sabtu pekerjaan selesai. Sehingga nanti kalimat jawabannya kita gunakan saya akan melakukan latihan pada hari Sabtu setelah selesai pekerjaan atau setelah pekerjaannya selesai. Kita terjemahkan terlebih dahulu di bagian awalnya ya, pada hari Sabtu setelah pekerjaan selesai. Untuk bagian kata kerja selesai, owarimasu ini harus menggunakan bentuk kata kerja bentuk ta. Owarimasu menjadi owatta. Baru diikuti dengan frase kalimat berikutnya. Sekarang coba kita rangkai dari awal kalimatnya menjadi doyobi shigoto ga owatta ato de renshu wo shimasu. Hai, 2番. Kalimat tanya yang digunakan yaitu sugu shokuji wo shimasu ka? Apakah segera makan? Kemudian di dalam kurung menggunakan kalimat iye ofuro ni hairimasu. Tidak, saya akan masuk ke bak mandi. Masuk ke bak mandi di sini maksudnya adalah untuk berendam. Sehingga nanti kita akan menggunakan kalimat jawaban tidak, saya akan makan setelah berendam. Setelah berendam atau setelah masuk ke ofuro, kita menggunakan kata kerja masuk yaitu hairimasu. Hairimasu harus diubah menjadi bentuk ta, yaitu menjadi haita. Kita susun terlebih dahulu satu persatu dari awal sekali lagi ya. Kita awali dari kata iye ofuro ni haita tode shokuji wo shimasu. Tidak, saya akan makan setelah berendam. Hai, 3番. Kalimat pertanyaan yang digunakan yaitu itsu tawapongsang ni aimasu ka? Kapan akan bertemu dengan tawapongsang? Kemudian di dalam kurung di sini hanya menggunakan satu kata benda saja, yaitu kaigi atau rapat. Sehingga nanti kita akan membuat kalimat jawabannya menjadi saya akan bertemu setelah rapat. Setelah rapat kita bisa menggunakan kata benda kaigi, diikuti dengan no, diikuti dengan atau de. Baru diikuti dengan frasa kalimat berikutnya. Sekarang coba kita rangkai dari awal ya. Kaigi no ato de aimasu. Saya akan bertemu setelah rapat. Hai, 4番. Kalimat pertanyaan yang digunakan adalah sugu dekakemasu ka? Apakah segera akan pergi keluar? Kemudian di dalam kurung menggunakan iye hiru gohang. Tidak, hiru gohangnya adalah makan siang. Sehingga untuk kalimatnya nanti kita akan membuat kalimat jawaban tidak, saya akan pergi keluar setelah makan siang. Setelah makan siang kita bisa menggunakan hiru gohang, ditambahkan no, ditambahkan dengan atau de. Tadi diawali dengan iye ya, jadi kalimatnya menjadi iye hiru gohang no atau de dekakemasu. Renshu E sudah, Renshu B sudah. Berikutnya kita masuk pada bagian Renshu C. Renshu C wa 70 peiji ni arimasu. Untuk bagian Renshu C yang masih terkait dengan penggunaan pola kalimat atau de, bisa kita temukan pada bagian nibang, nomor 2. Kita cek terlebih dahulu contoh percakapan yang digunakan. Diawali dengan A mengucapkan kacho, choto shucho no repoto mite itadakemasen ka? Kaco di sini bisa kita artikan kepala bagian. Kaco, tidak bisakah melihat sebentar laporan dinas perjalanan keluar kota? Kemudian B menjawab, B sebagai kaco ya. Di sini menjawab, imakara kaigi desu kara kaigi ga watta to de mimasu. Kalimat ini bisa kita artikan karena setelah ini rapat, saya akan melihatnya setelah rapatnya selesai. Kemudian A menjawab, onegai shimasu, tolong ya. Jika kita perhatikan pada bagian percakapan ini ada dua kalimat yang digarisbawahi yang mana harus kita ganti ya. Di sini yang pertama harus memberikan alasan. Kalimatnya mengandung alasan karena di sini menggunakan pola kalimat desu kara. Desu karanya memiliki arti karena.
Kemudian bagian kalimat yang kedua, kita harus menggunakan frasa kalimat yang mana bisa digabungkan dengan atau de. Nanti di sini kita akan menggunakan pola kalimatnya kombinasi kata kerja bentuk ta diikuti dengan atau de. Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu kalimat-kalimat apa saja yang bisa digunakan untuk menggantikan bagian garis bawahnya. Kita lihat terlebih dahulu pada bagian yang pertama. Di sini kalimat pertama yang digunakan adalah Okyaku-san ga kimasu. Okyaku-san, tamunya akan datang. Kemudian bagian yang kedua yaitu Okyaku-san ga kaerimasu. Tamunya pulang. Pada bagian kaerimasu ini harus diubah menjadi bentuk ta ya, karena akan digabungkan dengan atau de. Dari kaerimasu menjadi kaetta. Nah, sekarang kita akan rangkai sekali lagi dua kalimat tersebut dimasukkan ke dalam bagian yang ada garis bawahnya. Kita awali percakapannya dengan A. Kacho, chotto shuchou no reporto mite itadakemasen ka? Kemudian B menjawab, Okyaku-san ga kimasu kara, Okyaku-san ga kaetta to de mimasu. Karena tamunya akan datang, saya akan melihatnya setelah tamunya pulang. Kemudian A menjawab onegai shimasu, tolong ya. Kemudian kita cek lagi bagian yang kedua, dua kalimat yang digunakan untuk menggantikan bagian yang bergaris bawah. Kalimat yang pertama yaitu Mosugu junichi desu, tidak lama lagi jam 12. Kemudian kalimat yang kedua, Hiru gohan o tabemasu, makan siang. Pada kata kerja tabemas yang akan digabungkan dengan atau de, maka bagian tabemasnya harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk ta. Dari tabemas menjadi tabeta. Dari dua frasa kalimat yang disajikan, kita rangkai sekali lagi kalimat percakapannya. Diawali dengan A mengucapkan, Kacho, chotto shuchou no reporto mite itadakemasen ka? Kemudian B menjawab, Mosugu junichi desu kara, Hiru gohan o tabeta to de mimasu. Kalimat ini bisa kita artikan karena tidak lama lagi jam 12. Jadi saya akan melihatnya setelah makan siang. Kemudian A menutup percakapan onegai shimasu. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukare-sama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan terkait dengan penjelasan pola kalimat atau de kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Shitsumon ga atta komentoran ni kaite kudasai ne. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa menghubungi saya melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku Minano Nihongo atau buku-buku bahasa Jepang yang lain, yang mana belinya bisa dilakukan secara online, secara aman, secara praktis dengan produk yang original, minasan bisa cek Instagram @thejapanscribe. Bisa juga cek official website-nya ada di sini ya. Minasan bisa berkonsultasi untuk memilihkan buku mana yang tepat supaya tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian materi hari ini ya. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di pembahasan pola kalimat bab 34 berikutnya. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang.
top skor JLPT N5 dan NATKI 5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.